next heartbeat. More than anything, and Lord, as time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat. More than anything, and Lord, as time goes by, I'll be by. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita kembali lagi dalam ibadah online kita hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di rumah juga diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saya percaya kita semua mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, amin. Mari saya undang semuanya, kita akan ke saat teduh. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan mencari hadirat Tuhan, kita akan menyembah dan meninggikan Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, karena Engkau, karena anugerah-Mu, karena kasih setia-Mu. Saat ini kami ada di tempat ini Tuhan, untuk kami mau mencari wajah-Mu, untuk kami mau berduduk diam, untuk meninggikan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau duduk bertata atas pujian kami, atas penyembahan kami, sehingga kami dihibur, sehingga kami mendapatkan kelepasan, sehingga kami mendapatkan mujizat Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami hanya menyembah-Mu, kami hanya meninggikan Engkau. Haleluya. Terima kasih Yesus. Shalom, shalom. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku yang ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus,
besar dan Engkau ajaib Tuhan. Yesusku, besar Allahku. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak terima hormat dan terima sembah. Kami siap memuji dan meninggikan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya, katakan amin. Luar biasa Allah kita, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Menyertai
Haleluya, luar biasa. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita tutupkan mata, kita minta hikmat marifat dari Tuhan, supaya apa yang akan disampaikan Tuhan melalui hamba-Nya dapat tertanam dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita sama-sama kita mengambil saat teduh, kita meminta hikmat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah atas kami Tuhan, apa yang ingin Kau sampaikan untuk kami melalui hamba-Mu. Biarkan kami bisa mendengarkan dengan baik, terlebih kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu Tuhan. Bejana yang sempurna seperti-Mu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Sempurna seperti-Mu. Sempurna seperti-Mu. Shalom Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Ya, puji Tuhan kalau hari ini kita masih boleh lagi beribadah, kita boleh lagi memuji Tuhan, dan terlebih lagi kita masih boleh lagi mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya kalau hari ini saudara dan saya bisa beribadah dan boleh mendengarkan firman Tuhan kembali, itu berarti Tuhan masih mau berbicara kepada kita, dan Tuhan masih mau mengingatkan kita kembali supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengikut Tuhan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Bapa yang baik buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kalau hari ini Tuhan berikan lagi waktu bagi kami memuji Engkau dan terlebih lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Siapkan hati kami, pendengaran kami, pikiran kami, supaya semuanya tertuju hanya kepada kebenaran firman-Mu, sehingga firman yang kami dengar hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi firman-Mu itu boleh jatuh di tanah yang subur, firman-Mu itu boleh bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan, hamba-Mu manusia yang terbatas. Biarlah setiap apa yang hamba sampaikan itu semuanya berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-35. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-35. Saya akan membacakan bagi kita semua. Yohanes 4 ayat yang ke-35. Begini bunyi firman Tuhan. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekali lagi, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, tema kita hari ini, untuk perenungan kita hari ini adalah bersiaplah, tuaian sudah menguning. Ini tema yang diberikan oleh Bapak Gembala untuk kita renungkan hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita melangkah lebih jauh dari tema ini, dari firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita renungkan. Yang pertama itu adalah, menurut saudara, berdasarkan tema ini, siapakah yang dimaksud atau yang diminta untuk bersiap atau untuk mempersiapkan diri di sini? Ini penting untuk kita ketahui supaya kita bisa mengerti apa maksud dari tema firman Tuhan hari ini. Tentu yang diminta untuk bersiap di sini adalah penuai, bukan? Pertanyaan berikutnya adalah, siapa itu penuai yang dimaksud di ayat ini, di tema ini? Kalau berdasarkan konteks pembacaan ayat kita hari ini, penuai itu adalah murid-murid Yesus. Tetapi kalau untuk konteks zaman sekarang, penuai itu adalah setiap orang percaya, semua pengikut-pengikut Yesus, termasuk saudara dan saya, kita semua adalah penuai. Jadi karena kita adalah penuai, maka kita diminta untuk bersiap. Kita diminta untuk mempersiapkan diri. Untuk apa? Kenapa kita harus bersiap? Karena tuaian sudah menguning. Jadi saya berharap sampai di sini kita semua bisa mengerti apa maksud dari tema ini. Dan kita kembali ke teks pembacaan kita, ayat 35 ini. Saudara kasih Tuhan, ayat 35 ini merupakan perkataan Yesus sendiri kepada murid-murid ketika mereka berada di Samaria. Karena kalau kita baca satu perikop ini, konteksnya itu adalah tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Pertanyaannya adalah, kenapa Yesus dan murid-murid bisa ada di Samaria? Bukankah Alkitab mencatat bahwa orang Samaria dan orang Yahudi itu tidak bersahabat? Tetapi kenapa Yesus dan murid-murid ada di Samaria? Untuk menjawab pertanyaan ini, Bapak Ibu bisa melihat ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6, di mana di sana dikatakan bahwa Yesus dan murid-murid sedang melayani di Yudea, dan ketika mereka selesai pelayanan di Yudea, mereka ingin kembali ke Galilea. Dan untuk bisa sampai ke Galilea, mereka harus melintasi Samaria. Dan ketika mereka tiba di Samaria, ayat yang ke-6 dikatakan bahwa ketika mereka tiba di Samaria, Yesus sangat letih dan mereka memilih untuk istirahat di sana. Jadi ini alasan kenapa Yesus dan murid-murid bisa ada di Samaria. Dan pada saat Yesus dan murid-murid melintasi daerah Samaria, murid-murid mereka melihat ladang-ladang di sekitar Samaria. Dan murid-murid berkata bahwa 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Murid-murid mengatakan demikian karena mereka maksudkan itu menuai secara harfiah, menuai hasil ladang, menuai gandum. Itu yang dimaksudkan oleh murid-murid di sini. Makanya mereka mengatakan 4 bulan lagi tibalah untuk musim menuai. Sementara apa yang Yesus maksudkan di ayat 35 ini
bukanlah menuai secara harfiah, bukan sesuai seperti yang dimaksudkan oleh murid-murid. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus di ayat 35 itu menuai secara rohani. Menuai secara rohani itu apa? Menuai jiwa-jiwa. Menuai jiwa-jiwa yang ada di sekitar itu. Makanya kalau menuai hasil ladang masih membutuhkan waktu 4 bulan lagi untuk menuai. Tetapi untuk menuai secara rohani, apa yang Yesus katakan? Dikatakan seperti ini, ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Itu artinya karena tuayan sudah matang, berarti saat itu juga, hari itu juga tuayan itu harus dipanen. Hasil ladang itu harus dipanen. Jiwa-jiwa itu harus dituai karena sudah matang. Jangan sampai menunggu lama lagi. Kalau hasil ladang masih menunggu 4 bulan lagi, tapi kalau jiwa-jiwa saat itu juga. Kalau tuayan sudah matang, kalau harus menunggu lama lagi, tuayan itu bisa busuk dan tuayan itu bisa menjadi lama-lama sia-sia, tidak berguna lagi. Makanya Yesus mengatakan telah matang untuk dituai. Itu berarti hari itu juga tuayan itu harus dituai. Dan Yesus juga mengatakan, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah. Kata lihat ada di sini tidak hanya membuka mata dan mengarahkan pandangan kepada tuayan begitu saja, tetapi Yesus meminta agar murid-murid berusaha mengetahui dan memahami tuayan itu. Itu yang dimaksudkan oleh Yesus mengatakan lihatlah. Dan juga Yesus juga mengatakan lihatlah sekelilingmu. Itu artinya bahwa murid-murid tidak hanya melihat tentang keadaan tuayan tersebut, tetapi Yesus meminta agar murid-murid membuka mata lebar-lebar dan memberi diri, memberi hati, waktu dan tenaga untuk tuayan tersebut. Dan juga terakhir dikatakan pandanglah. Artinya Yesus meminta murid-murid untuk memperhatikan tuayan itu dengan baik, fokus kepada tuayan itu. Jadi itu maksud perkataan Yesus di sini. Dan yang berikut itu adalah siapakah ladang-ladang yang dimaksud di ayat ini? Yang dimaksud dengan ladang-ladang di ayat ini adalah, di perikop ini adalah orang-orang yang ada di sekitar Yesus. Orang-orang yang Yesus jumpai, yang punya potensi untuk dilayani. Jadi itulah ladang-ladang yang dimaksud di ayat ini. Termasuk salah satu ladang itu adalah perempuan Samaria ini. Sebenarnya tujuan utama perempuan Samaria ini bukanlah untuk bertemu dengan Yesus. Tujuan utamanya itu adalah datang untuk mengambil air. Tetapi ketika Yesus melihat perempuan Samaria itu datang, Yesus menggunakan kesempatan itu untuk menginjili, untuk melayani perempuan Samaria ini. Dan akhirnya perempuan ini pun menjadi percaya kepada Tuhan. Dan untuk konteks sekarang, siapa ladang-ladang itu? Ladang-ladang itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang bisa kita jumpai, yang kita punya potensi untuk melayani mereka, yang kita punya potensi untuk menginjili mereka. Mereka lah itu ladang-ladang yang harus kita tuai. Mereka itulah yang harus kita layani, kita beritakan Injil kepada mereka. Itulah yang dimaksud dengan ladang-ladang tersebut. Dan yang berikut, apa yang dimaksud dengan ladang-ladang sudah menguning dan siap untuk dituai? Di ayat 29 sampai 30 dijelaskan di sana. Siapa itu ladang-ladang? Apa itu yang dimaksud dengan ladang-ladang yang sudah menguning dan siap untuk dituai? Ketika Yesus selesai berbicara kepada perempuan Samaria ini, apa yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini? Ia pergi ke kota dan menceritakan tentang Yesus kepada banyak orang, bukan? Ayat 29 dikatakan seperti ini. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Ayat 30. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Saudara kasih Tuhan, orang yang mendengar kesaksian perempuan ini, orang-orang yang mendengar kesaksian perempuan ini tentang Yesus, mereka langsung pergi menuju tempat di mana Yesus berada. Mereka langsung pergi ketika mendengar kesaksian perempuan ini tentang Yesus. Dan ketika mereka bertemu dengan Yesus, apa yang terjadi? Di ayat 41 dikatakan, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Yesus. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Yesus. Jadi yang dimaksud dengan ladang sudah menguning di sini adalah mereka yang bukan secara kebetulan datang untuk dilayani, tetapi mereka juga adalah orang-orang yang sudah siap menerima Injil. Sekali lagi, yang dimaksud dengan ladang yang sudah menguning di sini yaitu mereka yang bukan secara kebetulan datang untuk dilayani, tetapi mereka juga adalah orang-orang yang sudah siap untuk menerima Injil. Dan di ayat 39 juga dikatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus
karena perkataan perempuan itu. Dan orang-orang yang datang menemui Yesus dan mereka menjadi percaya, inilah yang dimaksud dengan matang untuk dituai. Jadi ini maksud dari apa yang dimaksud dengan ladang-ladang yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Dan yang berikut, tugas kita sebagai orang percaya, tugas kita sebagai pengikut Yesus adalah melanjutkan apa yang sudah Yesus kerjakan, yaitu menabur dan menuai. Saudara yang kasih Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan sebagai penabur dan penuai, bagaimana latar belakang kita itu tidak begitu penting. Coba kita melihat perempuan Samaria ini. Coba kita baca tentang kisah perempuan Samaria ini. Dia orang yang berdosa. Lihat latar belakang perempuan Samaria ini. Dia orang yang berdosa. Dia memiliki 5 suami, dan laki-laki yang tinggal bersama dengan dia itu bukanlah suaminya. Tapi ketika ia bertemu dengan Yesus, apa yang terjadi? Ketika ia menjadi orang percaya, apa yang terjadi? Ia pergi ke kota dan menceritakan tentang Yesus kepada banyak orang. Ia pergi ke kota untuk menyaksikan siapa itu Yesus. Dan banyak orang yang percaya kepada Yesus. Dan dia membawa banyak orang datang kepada Yesus. Alkitab mencatat karena kesaksian perempuan ini, banyak orang yang percaya kepada Yesus. Dan perempuan Samaria ini telah melakukan tugasnya sebagai seorang penabur. Dan kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan, sebagai orang percaya yang sudah lama mengikut Tuhan, mari kita belajar dari perempuan Samaria ini untuk pergi menceritakan kabar baik, menceritakan tentang Yesus kepada banyak orang, bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Hanya Yesus satu-satunya jalan untuk pergi kepada Bapa, tidak ada jalan lain. Dan kita sebagai penuai, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menuai tuayan-tuayan yang ada di luar sana. Karena tuayan sudah siap untuk dituai. Biarlah firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat bagi kita. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita pergi untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kami boleh diingatkan kembali lewat firman-Mu untuk boleh pergi untuk menyaksikan kabar baik itu kepada banyak orang. Mampukan kami, berikan kami keberanian untuk bisa pergi menceritakan berita kabar keselamatan itu kepada banyak orang. Berikan kami juga kemampuan, berikan kami keberanian juga untuk menceritakan bahwa Engkau satu-satunya jalan kebenaran dan hidup itu. Sehingga banyak orang yang dimenangkan, banyak orang yang percaya kepada Tuhan, banyak orang yang diselamatkan dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di rumah diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Terima kasih buat hambanya yang sudah melayani kita hari ini. Tuhan memberkati pelayanan, pekerjaan, dan keluarga. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kita dapat beribadah. Terima kasih Tuhan. Takut kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan yang ku harapkan, karena ya kan lenyap. Oh,
Shalom, Bapak Ibu yang di rumah. Saya percaya saudara-saudara diberkati Tuhan hari ini. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Mohon berkat Tuhan untuk kita yang masing-masing tetap berada setia beribadah di rumah-rumah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pesan Tuhan pada hari ini bagi kami. Untuk kami pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bahwa ladang sudah menguning, tuaian sudah siap dituai. Tuhan Yesus, berilah kekuatan kepada kami. Berkatilah gerejamu, Gekari Anggur Baru Surabaya. Juga untuk umat Tuhan di rumah-rumah, diberkati Tuhan. Bagi mereka yang sakit, Tuhan Yesus, Engkaulah penyembuh. Mereka disembuhkan dalam namamu. Terima kasih Bapa. Bagi juga mereka yang penuh sukacita berulang tahun, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami mau menerima berkat dari Allah Bapa. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Dia, Allah yang sudah menebus engkau, dan terimalah berkat-Nya. Berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dan Roh Kudus-Nya memberkati engkau hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya bersama saya berkata, amin.